Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Intan Nurhafni. Saya dari kelas 10 IPA akan membahas mengenai masa lalu. Tapi jangan baper ya, karena yang kita bahas yaitu mengenai hal yang sudah tertera di dalam judul video ini, yaitu mengenai masa lalu ditemukannya virus. Ditemukannya virus awalnya disebabkan gara-gara ada satu tumbuhan yang terkena penyakit. Penyakitnya ada di sekitar daunnya, yaitu berupa bercak-bercak. Tumbuhannya adalah tembakau. Karena pada saat itu, tembakau dinilai sangat penting bagi perindustrian, sehingga mulailah penelitian mengenai penyakit-penyakit pada tumbuhan tembakau. Ilmuwan yang pertama meneliti tembakau ialah Adolf Meyer, sekarang ilmuwan dari Jerman, yang melakukan penelitian sekitar tahun 1883. Apa yang ditemukan Meyer? Ternyata, Meyer ini dapat menemukan bahwa ia dapat menular penyakit dari tanam tembakau yang mengalami bercak-bercak tadi ke tumbuhan tembakau yang sehat hanya melalui olesan getah yang dioleskan saja. Tetapi sayangnya, Meyer tidak berhasil menemukan mikroba apa yang menginfeksi tanaman tembakau tersebut. Akhirnya, ia berpendapat bahwa penyakit pada tembakau ini disebabkan oleh bakteri yang sangat kecil, sehingga tidak mampu dilihat di bawah mikroskop. Itulah peneliti yang dilakukan oleh Meyer. Satu dari sawarsa kemudian, seorang ahli biologi dari Rusia menguji kembali hipotesa yang disampaikan oleh Meyer. Siapakah dia? Ya, dia adalah Dmitri Ivanovsky. Seperti hanya Meyer, yang pertama Ivanovsky lakukan adalah menginteraksi getah dari tumbuhan tembakau yang terinfeksi, kemudian getah tersebut disaring menggunakan saringan bakteri. Getah hasil penyaringan tersebut dioleskan pada tanaman yang sehat dan hasilnya tanaman yang sehat ikut terinfeksi juga. Nah, Dmitri Ivanovsky menyaring ekstraksi getah dari tanaman tembakau pada saringan bakteri. Namun, ternyata setelah melalui proses penyaringan getah ini, masih dapat menghasilkan penyakit. Artinya, penyebab penyakit ini bukanlah bakteri. Tapi, meskipun begitu, Ivanovsky tetap berpegang teguh pada hipotesanya, bahwa bakterilah yang menjadi penyebab penyakit pada tembakau ini. Mungkin dia beralasan bahwa bakteri sangatlah kecil, sehingga dapat melewati saringan bakteri. Selanjutnya, seorang ahli botani dari Belanda meneruskan penelitian ini. Dia adalah Martinus Beijering. Ia melakukan eksperimen yang menunjukkan bahwa partikel penyebab penyakit pada tembakau ini mampu melakukan replikasi atau perbanyakan diri. Namun, replikasinya hanya dapat dilakukan dalam sel yang diinfeksi. Artinya, ketika dia di lingkungan atau di luar sel yang terinfeksi, tidak dapat melakukan replikasi atau perbanyakan diri. Pada penelitian yang lebih lanjut lagi, Beijering menemukan bahwa tidak seperti bakteri yang digunakan di lain pada umumnya, agen misterius ini tidak bisa dikultur pada media nutrisi, seperti dalam tabung reaksi maupun pada cawan Petri. Beijering ini menggambarkan bahwa partikel tersebut bukanlah bakteri, karena ukurannya sangatlah kecil dan strukturnya sangatlah simpel jika dibandingkan dengan bakteri. Maka, Beijering menjadi saintis pertama yang berbicara mengenai konsep virus. Tapi penelitian belum selesai. Pada tahun 1935, seorang ilmuwan dari Amerika, Wendell Stanley, mengonfirmasikan terkait apa yang ditemukan Beijering. Ia berhasil mengkristalkan partikel penginfeksi tanaman tembakau ini yang kemudian sekarang kita mengenalnya sebagai virus penyebab penyakit pada tembakau, yang kita kenal sebagai
tembakau mozaik virus atau disingkat TMV. Tapi jangan salah ya, yang luar biasanya dari virus ini, meskipun dia mengkristalkan diri, virus ini masih tetap aktif, tidak berarti dia mati. Segitu saja materi yang dapat saya sampaikan mengenai sejarah virus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.